Oke, ini kita podcast yang ketiga. Nah, kebetulan saya mesti ditemenin sama orang yang sama nih. Nah, mungkin viewers juga pada lupa kali ya. Saya perkenalkan ulang ya. Yang ujung siapa namanya? Erik aja. Erik aja. Kali ini udah mau bahas tentang biodata diri belum? Belum. Ini tunggu dulu intermezzo. Kita ini podcast ketiga kan? Ya. Tapi bajunya masih sama. Jadi nggak mandi. Emang sih, gue mandi kok. Lu aja. Ini seminggu sekali. Bajunya sama kayak pas lu aja. Ya, biasa. Saya kebetulan jadi gini aja. Maklum lah. Jadi kita udah boleh tahu tentang background Pak Erik, kita udah boleh tahu belum? Sementara masih ditunda dulu ya, karena hal dan lain hal gitu. Jadi belum boleh ya. Belum, Oke. masih dirahasiakan. Si Hilmi ini rekannya. Bener ya? Benar. Si Hilmi. Benar. Si Hilmi aja atau ada Hilmi Pak doang. Hilmi doang? Oke. Satu sosialnya kita udah boleh tahu? Kita sosial masih tetap sama kamu. Iya. Foto bansos. Oke. Nah, episode kali ini gua sih pengen banget nih ngebahas fenomena yang terjadi saat ini. Apa tuh fenomenanya? Karena pada zaman jujur saya milenial. Pak Hilmi ini milenial. Nah, kalau Pak Erik mungkin baby boomers ya kita masuknya. Ya, lebih ke Gen Z sih. Gen Z, oke. Gen Z, ya. Gen Z. Vintage. Nah, di saat ini yang kita lihat itu fenomenanya anak-anak muda itu fashion bajunya itu berbeda dari zaman dulu kita. Nah, kita mau spesifik nih ngebahasnya ke cewek. Nah, terutama cewek benar. Ya, spesifik ke cewek. Makanya asik nih. Asik ya? Asik. Seneng ya ngebahas cewek ya? Seneng. Kenapa Pak seneng ngebahas cewek? Enggak juga karena itu adalah kaum hawa yang harus kita hargai dan kita cintai. Benar. Oh gitu? Berarti Bapak mencintai cewek? Sangat mencintai. Masa masih cintai cowok sih? Istri udah berapa? Istri kebetulan Udah berapa kali? kalau berapa kali kayaknya off the record aja. Berikan aja. Oke. Kalau Pak Erik? Saya baru sekali. Terus sekali ya? Ya. Masih? Nggak tahu sih, nggak jelas. Nggak jelas, oke. Kita back to topic ya. Nah, cewek zaman sekarang yang saya lihat yang muda-muda ini itu mereka itu kebanyakan bajunya itu kalau kita boleh sebut ya kekurangan bahan. Kurang bahan. Kekurangan bahan, bajunya itu tipis-tipis. Tipis. Tipis-tipis. Udah kurang bahan tipis gitu. Nah, zaman kita kan full ketutup biasanya. Contoh ya, ini mah contoh aja. Cari gitu. Nah, kalau itu kan kita bawa unsur agama, kita nggak bawa unsur agamanya nih. Nggak ada agama kan syari itu tertutup karena menutupi aurat. Maksudnya tipis-tipis itu kan Ya, mereka syari kan nggak mungkin buka. itu nama adatnya kali ya. Jenis pakaiannya yang mungkin gamis ya. Gamis ya. Ya, nah yang kita mau bahas ini kan zaman sekarang ini kalau istilah kerennya itu crop top. Crop top, Nah, tahu crop top apa? crop, potong, Hah? atas. Oke, Bagian atas yang dipotong. terus potong. Berarti nggak pakai baju dong? Mati dong kalau dipotong. Nah, topiknya kan bahan. Oh bahan. Berarti nggak pakai baju dong kalau Berarti gitu, cuma Pak? kelihatan pusarnya aja. Oh, emang gitu Pak sekarang? Sekarang tuh memang untuk generasi anak muda zaman sekarang memang nggak dari fashion yang zaman wah kita ngeliat lah ya dari zaman kita dulu sampai sekarang fashion sangat pesat. Maksudnya mungkin kalau cowok Apanya nih pesan? fashion kita mau fashion. Perkembangannya? Perkembangan sangat Oke. pesat. Kita kalau cowok cukup dengan kaos, polo shirt, jeans atau belum pakai Crop top juga kali cowok sekarang. Mungkin. Mungkin dong. Oh, iya. wah kacau. Mohon maaf nih ya. Boti ya sebetulnya. Boti ya. Kayak crop top ya. Nah begitulah. Bertulang lembek, berarti kayak begitu kan? Tulang yang mana yang baik? Tulang yang lembek. Kan cowok yang bertulang lembek itu yang begitu. Tulang lunak. Oke. Nah kan tulang lunak tuh. Ayam maksudnya? Itu mah ayam dong. Ayam Ada kampus. sponsor ayam nih. Ayam kampus. Belum makan. Enak nih. Makan dulu tuh kasihan banget. Enggak lah, tunggu bansos dulu aja lah. Bansosnya lo mau dalam bentuk apa? Makanan? Bahan sosnya apa aja yang penting bisa digunakan dengan baik dan benar. Ayam ya. Ayam boleh. Oke. Ayam University. Itu anak kayaknya udah mengusir opini deh. Itu nggak baik. Oh iya. Oke. Itu virus nggak boleh. Kita balik lagi ke topik kita ya. Ini biar nggak kemana-mana nih Iya, kita iya. ngobrolnya. Cewek, anak muda zaman sekarang, atau kita sebut mereka dengan Gen Z, Gengsi. oke? Crop top. Hmm. Nah, menurut Pak Erik, Hmm. itu di mata Pak Erik, itu layak nggak mereka pakai kayak gitu? Bapak setuju nggak kalau punya pasangan pakai seperti itu?
Kalau masalah setuju nggak setuju ya. Ini menurut Pak Erik ya. Ya, saya sih mungkin lebih ke setuju ya. Karena dimanapun ya, kan budaya berpakaian itu termasuk budaya yang bisa berkembang gitu ya. Jadi mungkin berkembangnya lebih ke arah lebih sedikit, bajunya lebih efisien kali ya, bajunya mungkin jadi Apa karena nggak punya duit kali ya? ya kayaknya mahal-mahal juga sih baju-baju crop. Mungkin lebih mahal dari baju yang full ya, walaupun bahannya lebih sedikit. Kenapa bahan tebal sama bahan tipis kok malah yang bahan tipis ya? Kata saya, makanya ini mah mungkin pengaruh dari budayanya, bukan budaya, lebih ke penipuan secara global oleh perusahaan pakaian. Biayanya kecil buat bahan, bisa jual mahal. Jadi dikembangin baju crop top itu. Ini jadi ngomongin bisnis sekarang. Enggak, maksudnya bajunya itu ibarat disetir gitu sama perusahaan-perusahaan besar. Mungkin ya, kita nggak tahu gitu. Iya, Jadi iya. pakai bajunya yang begini. Tapi dia lihat bahannya kayak sedikit gitu. Oke. Berarti Bapak setuju ya? Inti dari omongan Bapak itu kan setuju. Setuju. Ya, oke. Setuju. Dari Helmi gimana? Setuju nggak? Kalau saya dibilang Pasangan Anda berpakaian seperti itu, setuju nggak? wah, Setuju juga dong. begitu. Bentar dulu bos, Oh. ini belum beres nih. Dibilang setuju ya enggak, dibilang enggak ya setuju. Gimana Saya itu? kalau punya pasangan jujur nggak mau kayak gitu. Kenapa? Tapi kalau orang lain kayaknya saya menarik aja gitu. Oh, kalau pasangan nggak boleh. Bukan nggak boleh kan ya, kita kan Berarti Bapak munafik Bang? bukan munafik enggak. Cuman saya lebih suka tuh kalau pasangan tuh yang terbuka buat kita aja lah udah. Jadi kalau gitu nggak suka dong sama pasangannya, sukanya yang pasangan orang lain. Suka kalau berdua ya. Oh, kalau banyak kan nggak suka. Kebanyakan nggak Bisa suka. di kafe ada orang lain, sukanya orang lain bukan pasangannya. Bukan Gitu. seperti itu bos. Jadi lebih menarik itu adalah pakaian yang crop top itu. Dia pakai di rumah. Nah, nggak di rumah sih. Kalau anak kecil yang pakai, Itu ada dong. Wah, jadi bajunya itu jadi tutup semua. Kalau bukan anak kecil, beda anak kecil tuh kan. oh iya benar Iya, benar. jadi pakai orang dewasa. Jadi begini, Kalau intinya adalah untuk suatu kesatuan bangsa itu harus menggunakan pakaian yang tertutup rapi dan sopan. Kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa agar negara kita tuh hidup berdampingan damai. kayak si Arisa di Bapak bilang tadi sebelumnya gitu. Enggak juga, asal tertutup aja, lebih enak dilihat itu. Yang seksi atau yang tertutup yang mana yang Tertutup. Kalau bagusnya tuh kalau buat pasangan saya tertutup, ya buat yang lain mah nggak apa-apa. Mau bugil kek, mau apa kek itu urusan mereka. Betul nggak? Oke, berarti Bapak pengen pasangan Anda tertutup. Tertutup. Bapak pengen pasangan Anda terbuka. Kalau Anda ada komen nggak? Kalau buat saya mau terbuka tertutup terserah pasangan saya. Karena buat saya itu hal biasa aja. Biasa aja ya. Mau terbuka, mau tertutup, ya itu hal biasa. Itu fashion. Emang nggak pernah marah mungkin pasangan ini, kamu bajunya tertutup dingin gitu gimana gitu? Saya sih nggak pernah ya Pak ya. Oh, Jadi buat saya itu biasa aja. Cuman kan kalau saya lebih penekanan, ada orang yang menurut saya, pasangan saya, kamu tuh layak, kamu cocok pakai baju kayak gitu. Atau ada yang, ya kamu jangan gitu, kamu tuh nggak cocok pakai baju kayak gitu. Oh. kalau misalnya temennya kan si Hilmi pakaian bajunya nggak layak, ditegur nggak misalnya? Nggak juga. Maksudnya gimana? Terlalu seksi, mungkin dia jalan terus seksinya dibuka gitu. Kalau Hilmi ini saya tegur. Ini beda cerita mas. Ya, maksudnya kalau saya kurang punya lebih. setting, itu bukan. Oh, Karena itu masuknya bukan fashion, tapi asusila. Enggak juga, maksudnya ada orang yang maksudnya dia teh saking dianya kuat gitu ya. kuat apa nih? Yang mungkin kayak pokoknya kuat lah, dia nggak lemah. Dia orang kuat gitu ya. Jadi dia kalau kemana-mana gitu ya dibuka resletingnya. Dia nggak kuat, dia ngerasa. Itu pengalaman pribadi anda ya? Enggak, saya lihat ada orang gitu. Kalau boleh tahu siapa ya? Itu kalau nggak salah Coki Anwar ya, pas ngomong di acara Tuh, suci. saya ikut ikutan ya. Cuma maksud saya gini, maksud tinggal kuat itu apa? Di kuat tuh nggak lemah gitu. Lemah Jadi Bapak maksudnya sana langsung Bapak mau ngomong barang dia gede. enggak gitu, lebih ke maksudnya dia tahan, mungkin tahan malu kali ya, saya nggak Anda tahu. penyimpangan seksual ini kayaknya. Ya? Penyimpangan enggak, itu kalau misalkan Kalau barang ya, gitu. ya. Nah ini ngomong kita melenceng banget dari topik kita nih. Oh, melenceng ya, maaf tadi Tiba-tiba gitu. jadi kuat, lemah. Iya, ya kan maksud Tiba-tiba menyinggung Coki Anwar. Ya. Subscribe ya Coki Anwar, jangan lupa. Nah kita balik lagi nih. Crop top. Jujur di mata saya orang pakai crop top kalau dia emang cocok pakainya itu seksi. Nah, oke. Kalau cocok misalkan, mohon maaf nih, oversize badannya. Anda body shaming. Bisa pakai crop top gitu loh. Itu nggak apa-apa juga. Gak apa-apa, tapi lihat tuh modelnya kayak gimana. Yang modelannya kayak yang Bukan. Citayam gitu. Bukan modelan orangnya, Oh iya. modelan baju yang dia pakainya.
seperti apa, Ya, mungkin pantas apa enggak, motifnya cocok sama dia, warnanya cocok sama dia. tapi crop top gitu. Tapi kalau terserah, itu hak dia dong. Nggak bakal kita omongin, nggak bakal kita apa, mungkin kita puji-puji kali ya. Di bumi habiskan saya. Makanya ini body shaming nih saya lihat sekarang ya. Enggak. Karena saya itu nggak suka melihat segala sesuatu itu Iya, kalau kan yang kontra. merusak aura mata. Emang kontra ya. Segala sesuatu dipaksa nggak baik, betul nggak? Ada istilah insano yang comparisano, betul? Iya, Apa itu? Kuliah ya nih. Jadi kalau kita minum cappuccino itu mata buat enak. Cappuccino, kopi. Cappuccino, betul. Tapi kalau kita minum Jadi ngomongin iklan. berikan. Jadi kalau segala sesuatu itu kalau dipaksa itu nggak baik, betul? Betul. Kita melihat suatu subjek itu berlebihan, terserah Anda mau mengukurnya seperti apa. Tapi kalau berlebihan menggunakan fashion yang tidak layak, Nah itu maksud saya gitu. Orang kan itu terpaksa juga. Mungkin ya badan orang macam-macam. Tapi karena sekarang gaya itu harus crop top, jadi semua orang itu crop top. cocoknya sih kalau gitu mending kita bisikin, mending nge-gym aja. Tuh, Ya, tapi kan gimana juga kan mereka juga mungkin butuh waktu ya buat menyesuaikan baju crop top itu kan. Tapi tetap dipakai. Karena bisa jadi masalah ya. Yang satu pengen dipuji, satu lagi pengen dihujat. Pada intinya itu kan body dia ya. Gimana dia lah dia mau pakai apa. Nah, Ya memang benar, tapi matanya mata-mata saya yang lihat kan. iya kalau gitu kamu jangan ngeliat Iya lah. juga sih, benar juga. Ya kan? fungsi mata buat apa? Jangan lihat itu dengan cara sana. Tapi kalau dia mengganggu subjek kita kan bisa kelihatan. Jadi tiba-tiba lewat gitu, nongol-nongolin gitu. Masa kita gampang, keluar lu gitu kan? Kita kan komen sesuai keadaan ya. Kita kan bisa berkomen ya kalau dalam hati ya. Betul. Kalau emang itu kejadian ya kita minggir aja. Gitu. Kalau emang menurut bapak itu tidak layak dilihat menurut bapak-bapak dan lainnya, dia minggir aja. Kenapa nggak disuruh minggir aja? Menurut saya itu kurang sopan sih Pak. Tapi kalau mau dicoba silakan dicoba. Oke. Coba mau coba ya. Nanti kalau ada saya ketemu, insya Allah saya akan berbawa ke semua. Jadi sekarang udah mulai beragama lagi ya bapak ya. Insya Allah, amin. Oke, berhubung topiknya masih sama tentang fashion nih, crop top. Crop top buat wanita. Ya, masa buat cowok Pak? Ada putih itu. Itu Ada ya, ada. kayaknya agak sedikit melenceng gitu ya. Enggak juga sih, pemain bola itu kan kalau buka baju dia pakai crop top itu kan ya, dalaman gitu kan. Itu buat beda cerita itu. Itu tuh kalau dia pakai baju seperti itu ada fungsinya, Bos. Oh kalau buat cowok mah ada fungsinya. Buat main bola ya. Buat atlet. lebih Buat tepatnya. atlet itu adalah di dalam itu ada alat pengukur oksigen dan tekanan darah. Oh gitu, saya baru tahu gitu. Jantung gitu. Saya pikir ngikutin tren-tren crop top cewek-cewek. Masa sih pemain bola kayak gitu main datang ke kafe gitu? Atau mungkin cewek-cewek ini ngikutin tren pemain bola pakai crop top dalaman seperti itu ya? Kayaknya enggak juga. Enggak juga. Kalau ngeliat cewek seperti itu kayaknya memang dia ingin memberikan Dari mana sih asalnya itu crop top itu kenapa bisa ada gitu? crop top adanya karena tidak diadakan juga. Menurut anda gimana? Ini udah menyimpang ya? Menurut saya jujur, saya itu kalau ditanya dari mana crop top itu ada, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kan awal ngebikinnya crop top itu pasti kan desainer. Oh, Dimana budaya kita tuh banyak penduduk budaya luar. Dan pasti desainer luar ditiru nih budayanya kita. Wah, siapa nama desainernya? saya Ivan Ya. Ivan Gunawan, Luan desainer lokal ya. lokal Yang bikin crop top. yang bikin crop top. Kira-kira namanya siapa? Namanya Dr. Richardson Charles Prince Pangeran Raja Gede. Jadi ini mah nggak tahu lah ya. Saya tahu itu. Oh, betul ya? Saya percaya. Coba kalian buka Google. Penemu crop top siapa? Saya udah males juga sih bukannya. Udah masih lupa. Namanya juga. Anda nggak bakal bisa ngulangin nama itu lah. Kayaknya saya lupa deh. Oke. Baju seksi. Tapi setuju ya, orang pakai crop top tuh seksi. Dia nggak setuju, saya setuju. Nah, dia nggak setuju kalau pasangannya. Oh iya, iya. Tapi kalau orang lain, dia setuju banget. Ya kan? Berarti setuju ya, seksi. Setuju ya? Setuju. Nah, Bagus. karena definisi kita seksi dan kita ngomongin cewek, kita udah ngomongin fashionnya, kita muncul ke kode seksi ini. Nah, menurut Pak Erik dulu, seksi itu apa sih definisi seksi buat Pak Erik? Definisi seksi itu kan bisa ada dua ya, seksi inner beauty sama mungkin outer beauty ya namanya. Oke. Kita mungkin ngomong kacamatanya dari sudut pandang yang luar. Jadi kelihatannya seksi itu mungkin kalau saya ngelihat gitu ya, kacamata orang
mungkin lebih ke pakaian yang minim gitu ya. Jadi Itu kalau dari sisi eksternal ya. oh di outernya, kalau dari innernya sih saya nggak tahu ya, saya belum begitu menelaah seksi wanita itu di mana. Tapi saya dengar sih wanita merasa dirinya seksi katanya, gitu. Tapi saya nggak tahu. Oke. Kalau Pak Helmi, Kalau menurut saya seksi itu adalah dua suku kata yang dipisahkan. Seks, Waduh, seks. Sorry nih, nggak pakai X seperti apa. Hmm. Seks itu adalah Buat badan. pertama itu adalah seks. oke, seksi. Seks itu adalah pencapaian aura kita di mana kita melihat sesuatu yang bergairah. Berbeda. Seksi. Iya. Itu apa? Ih, kok cantik banget. Oh. Ah, Jadi itulah kayak- seksi. Seksi seperti itu. Jadi dua kata yang berbeda. jadi Bapak cuma menilai seks itu dari fisik berarti ya? Dari fisik itu. Murni fisik aja? Fisik aja, karena kalau untuk masalah daleman kita harus pakai lampu dulu. Dalam mana Pak? Pak? Dalam ini kan dijelasin nggak salah. Benar dong, lampu dimatiin, saling mengenal, tahu dalemannya seperti apa. Oke nih, udah. Oke-nya adalah kita tuh di talk. Top. Di talk. Oh, Sampai bugil. bukan TikTok ya? TikTok Bukan di talk, bukan. Oke, nah sekarang kenapa narasumber moderator kita gimana? Harus ada Seksi menurut saya dua. Seksi secara outfit, secara physically. Cewek seksi ya, definisi seksi orang beda-beda. Ada mungkin menurut orang tipe cewek yang kurus itu seksi. Atau menurut Ada yang menurut orang tipe cewek yang sembok itu seksi. Tuh. Ya kan? Itu kan tipe-tipenya beda-beda. kalau anda yang mana? Saya mau. Kalau buat saya balik lagi, saya lihat dari wanitanya. Ada wanita yang bisa dilihat emang dia cocoknya kurus, kurus, ada yang ada yang emang cocoknya dia gemuk. semok. Karena gemuk itu juga ada karena tulangnya besar. Betul. Nah itu kita nggak bisa Itu genetik, pungkiri. itu genetik. Oh, Itu genetik. Baru tahu ya. Nah cuma buat saya lebih penting seks itu adalah hal kedua dari dalam. Oh iya ya. Menurut pribadi saya, seks itu adalah yang pintar. Saya yang pintar. Yang mungkin S2, profesor, gitu ya, dosen. Cari aman dia. Bukan. Saya bukan cari aman. Pendidikan itu nggak jamin loh. Nggak mesti S2, nggak mesti profesor. Kan katanya harus pinter. Pintar itu kan sekarang juga banyak orang lulusan SMA emang udah pintar, smart, ceweknya smart. Oh, Pintar nyari duit maksudnya. Wawasannya luas lah. Wawasan ya. Wawasannya Saya luas. kira pintar nyari duit gitu. Ya itu nilai plus lagi dong Oh, kalau plus. gitu kan. Betulnya. wanita karir ya, mandiri. Ya itu juga bisa. Di Gen Z sekarang banyak yang begitu, mereka teh rajin apa segala macam, nggak mau apa sih yang katanya, kamu mah patriarki katanya. Apa tuh patriarki? Kemarin ketemu generasi Z, papa mah patriarki. Generasi Z nggak suka cocok patriarki gitu. Patriarki itu apa? Patriarki apa? Katanya ya, iya suka melintang-lintang ke cowok katanya, cowok ke cewek. Oh, dia lebih dominan. Ya. Alpha female. Terus aku udah mati mikir kalau patriarki nggak mau berarti patriarki gitu ya. Patriarki kan berarti dari cewek ya. Matriarki ya. Iya kan lawannya dari patriarki. Patriarki dan matriarki. Gitu katanya. Kalau saya maki-maki gimana itu? Ya kamu maki-maki sendiri, saya nggak ikutan. Jadi bapak tipe yang suka pakai cewek. Enggak juga. Jadi Saya bapak cuma menawarkan. Saya Tapi senyum tadi ini, saya saya pengalaman hanya pribadi. konteks kan berdua seksi seperti apa. Saya hanya mengambil kesimpulan aja. Nah, udah jangan pak. Kesimpulan itu saya ambil bukan bapak. Bukan kesimpulan dari omongan kalian tadi berdua. Iya jangan pak. Modalnya saya. Oh, jangan. Saya yang ambil kesimpulan. Karena ada manfaatnya kamu ambil kesimpulan. Cuman saya pengen bahas maki-maki ini. Maki-maki ya. Nah, tadi kan bapak ngomong mau saya maki-maki. Status nikah apa nggak nikah? Status dirahasiakan. Dirahasiakan. Dirahasiakan Nah, satu-satu. kalau gitu saya mau nanya nih, apapun rahasia itu, Betul. bapak pernah dong punya istri atau pernah berpasangan? Pernah. Berarti pasangan bapak mau maki-maki? Enggak juga. Lihat dari konteks cewek seperti apa. Kalau ceweknya memang bisa diajak kerja sama, nggak bisa maki-maki. Dalam hal apa nih pak kerjasama? Dalam hal apapun, dari mulai hulu ke hilir, hilir ke hulu lagi, hulu ke hulu lagi, sampai ke kepala, ke kaki dan kepala, udah. Oke. Jadi intinya bapak itu tipe yang memerintah perintah cewek, apa tipe yang sebaliknya diperintah-perintahkan cewek? Saya tipe yang saling bekerja sama saja. Oh, jadi bapak pernah nyuci piring, ngepel rumah gitu. Itu bekerja saya tiap hari. Karena itu adalah tanggung jawab soal laki-laki seperti itu. Sekaligus nyari uang juga, Cuci piring, ngurus anak. kok diurus anak ya? Yang maaf. Tapi anak ya, cuci piring,
ngepel, nyetrika, nyuci baju, Hmm. semua itu kerjaan saya. Cuci genteng. Itu ada teknis sebenarnya. Nah kebetulan nih Pak, saya sih di rumah lagi butuh pembantu. Membantu ya. Bapak kan tadi udah hobi tuh kayaknya nyuci-nyuci. Itu Iya, boleh. dia menyalurkan lah. Bisa lah ya kalau kita panggil ke rumah. Saluran. Bisa tarifnya tuh panjang pakai US$. Oh, tadi kan hobi masa Hobi. gimana? Enggak, kan jelas itu kalau hobi yang didasarkan atas kemauan itu bisa menjadikan bisnis. Nah Betul, Pak? saat ini kita cari sukarela Pak. Sukarela. Sukarela. Cari duit banyak. Oke, berarti ketahuan lah ya figur Bapak seperti apa kalau di rumah ya. Biar kita bisa tebak ya. Iya, iya. Kalau Pak Erik gimana? Setuju nggak nih omongannya Hilmi? Kalau dari omongan Hilmi itu, Bukan, topiknya Iya. kita dimaki-maki nih. ya oke maki. Pak Erik ke pasangannya. Pak Erik ini statusnya apa? Sorry, nikah? Ya saya statusnya juga sama Dirahasiakan. saya tidak dirahasiakan, saya tidak jelas, saya juga nggak tahu sendiri sebenarnya. Oke. Saya Tapi pernah punya pasangan loh. pernah. Nah, Pak Erik ke pasangannya gimana? Apakah tipe yang maki-maki, tipe yang perintah-perintah, apa tipe yang kerjasama nih kayak Pak Hilmi? Yang mungkin juga kita tahu dia cuma mengada-ngada ya. Ya, tapi bohong gitu kan. Iya. Nah, Oh, fitnah kalau itu. ya kalau saya sendiri sih sebenarnya lebih ke wajarnya aja sih. Nggak harus yang gimana-gimana. Kalau misalnya saya bisa saling ngebantu dalam hal urusan rumah tangga, kenapa enggak gitu. Ya, jadi nggak ada yang harus ya gini, istri suami harus gini gitu. Pengennya, tapi Kejadiannya selama ini. ya itu kejadiannya, pengennya juga kan. Tapi ya ternyata juga kurang berhasil ya mungkin ya. Saya Kenapa tuh Pak bisa nggak berhasil? ya mungkin karena emang Ini biar enak ya. Contoh kasusnya gimana? Bapak pengennya apa? Taunya gimana? Contohnya gimana? ya mungkin kalau kita ngeras kita nolongin nih sepanjang kita laki-laki nih ya, mungkin kita mau bantu ya masalah urusan rumah tangga apa itu juga belum tentu juga bikin nyaman si sang wanita gitu. Contohnya kayak bantu nyapu misalnya. Ya mungkin salah satunya itu, mungkin si wanita ngerasa wah ini job desk saya nih diambil, saya harus ngapain job desknya? Oh, saya harus kerja gitu. Ngerti kan maksudnya? Sedangkan umumnya di Indonesia kan job desk laki-laki, apalagi suami itu kan kerjanya duit nafkahin istri ya beberes. Berarti Anda sudah menikah ya? Iya udah, saya belum menikah tadi udah ngomong nama. Oke, itu umumnya ya. Tapi kalau yang kita ngomong konteksnya di Indonesia ya. Kalau sambil minumnya, Boleh Pak. Silakan. cheers. Saya mau minum air. Ini kan kita ngomong konteks di Indonesia pada umumnya seperti itu. Benar-benar. Tapi kan banyak juga sekarang apalagi perubahan zaman ya. Ya lebih ngikutin keluar ya. Gen Z sekarang ini banyak juga perubahan yang ceweknya yang lebih dominan di kerja. Iya nggak suka matriarki gitu, udah Nah. gitu. Nah, kalau posisi itu terjadi di Pak Erik dan Pak Hilmi, Bukan lu bro, Boleh, sama oh. Ya, ke gua itu tapi udah nyium ke gua mau gua. selamat ulang tahun Pak Hilmi. Mari makan-makan Nomor 45. Masih muda. Iya tadi tuh si itu Pepe ngomong tuh, Ayo, mau ngapain? nanya dia jawab. Nah, saya mau nanya nih, Lu mau tanya. kalau itu, Kan gua. nah, buat kalian berdua ini, Nah, yang mungkin dari Pak Hilmi dulu lah, iya. yang katanya konteksnya kerja sama. Sama. Oke. Kalian tuh kejadian sama Pak Hilmi nih, Iya. cewek yang kerja, cowok, ya bapak cowok ya, Ya, coba yang sama gitu. ya sama, Bukan. Nah, cewek yang kerja, cowok yang nyantai di rumah. Bapak setuju nggak kan konsep itu? Oh itu nggak boleh. aduh, berat. Itu nggak boleh. Ya, Karena nggak boleh. pada dasarnya Iya, seorang laki-laki itu harus menafkahi. benar, Dia saya setuju. tulang untuk seorang keluarga, Benar. untuk seorang istri khususnya. Iya. Itu konteks sudah menikah. Oke. Kalau belum menikah ya itu beda cerita ya. Hmm. Sudah menikah, seorang anak, istri tanggung jawab sama suami. Hmm. Nah, itu aja. Nah itu kalau komentar dia gitu, Anda ada tanggapan nggak? Anda? Justru saya bukan mau nanggapi, saya cuma mau ngomong saat ini faktanya banyak yang cewek yang bekerja, cowok yang di rumah. Kenapa? Karena karir si ceweknya lebih bagus. Betul. Dia lebih banyak menghasilkan uang. Wah, betul. Kan intinya mah finansial. Finansial, betul. Dia lebih bagus. Toh tetap kan anak-anak masih ada yang ngurus, Betul. ya kan? Ada orang yang punya prinsip
saya nggak mau anak saya dipegang oleh babysitter, Betul. mau Ya. diurus sendiri. Ya kan saya nggak tahu nih Pak Erik sama Pak Helmi ya, karena kan saya mau belum nikah, saya nggak bisa jawab, gitu kan. Nah, kalau kejadian seperti itu Pak Helmi dan terjadi di Pak Helmi nanti istri Anda atau pasangan Anda, emang kalau dia kerja, dia bisa ngasilin 10 kali lipat dari yang Bapak hasilin. Betul. Bapak siap nggak kalau dia minta Anda urus rumah aja? Untuk itu kayaknya saya punya pengalaman juga di teman-teman ya seperti itu. Teman-temannya ya, bukan pengalaman Teman-teman pribadi saya ya. lihat nggak, teman-teman saya juga saya dengar dari kita saling sharing di talk gitu kan, dimana seorang perempuan tuh mempunyai finansial berkali-kali lipat dari si laki-lakinya. Ya. Apakah itu terjadi? Kayaknya nggak baik ya. Nggak baik buat si laki-lakinya. Ini punten bisa, mohon maaf banget, cenderung si cewek itu menjadi alpha female. Dia kasar dari yang seharusnya tanggung jawab perempuan dan laki-laki itu malah dibebankan 90% ke laki-laki karena ya mungkin finansial. Ujung-ujungnya apa? Cerai. Bukan cerai, ujung-ujungnya jadi yang malah si cowoknya tuh merasa jadi kayak gue babu nih, gue aja kayak pembantu nih gitu, atau jemput lah atau apa gitu. Kecuali kalau istri saya dagang di pasar baru malam-malam beda cerita ya. Itu aja sih. Ya sih kayaknya benar juga sih. Saya juga sempat Anda ngalamin. paham nggak? Paham banget. Dagang di pasar baru malam-malam, Dagang pasar baru malam di depannya gitu gimana? malam-malam. Wanita malam maksud Anda? Kupu-kupu Oh, malam. oh saya baru Kan bapak mungkin pelanggan ya biasanya. Saya pelanggan nggak pernah itu mungkin saudara kalian. langsung main kali kamu Saya ketangan. nggak tahu masalah itu. Cuman kebanyakan kalau saya lihat nih, supir ojeknya pun suaminya Oh gitu? banyak seperti itu. Dia mengantarkan, Kayaknya nggak mungkin deh. ada seperti kasus kejadiannya. Emang maksudnya maksudnya si cowoknya itu emang nggak ngasih hati apa gitu. Mungkin finansial, Finansial sampai segitunya. uang segala-galanya buat dia, buat saya sih enggak ya. Oke, jadi intinya Pak Helmi nggak setuju. Saya nggak setuju. Oke, saya mau nanya lagi nih Pak Helmi. Boleh. Sebelum kita ke Pak Erik ya, saya mau nanya lagi nih. Jangan bapak dong, silat masih muda ini. Oke, Helmi. Hilmi aja. Oke, saya mau nanya nih, Hilmi. Bro Hilmi aja lah. Bro. Kita belum sebelum itu. Oh, oke. Oke, Wah, kita belum sebut Hilmi. Kita lo aja. Anjir. Mi, kita sebut angka lah. Ya, saya mau nyebut angka nih, contoh. Ini contoh ya, contoh. Saya menyebut angka. Si cewek kerja, gajinya 10 juta sebulan. Karena dengan pengalaman dia, kemampuan dia, dan sebagainya, gaji dia 10 juta sebulan. Biaya hidup udah hitung-hitung nih, per bulan 3 juta. Ya kan? Si cowok kalau kerja, dengan kemampuan dia, keterbatasan dia, dan sebagainya lah, kita harus sebut, cuma bisa dapat gaji 2 juta. Apa tetap mau di switch, dibalik? Gimana anak-anak mau hidup? Kalau kayak gitu sih lebih kayak rezekinya ya. Kalau rezekinya kalau untuk penghasilan cewek lebih besar daripada cowok, kemungkinan secara IQ ya, IQ dan EQ-nya mungkin cewek lebih besar daripada cowok. Dia dapat karir bagus daripada si laki-lakinya. Ya mau nggak mau ya terima saja. IQ apa? IQ dan EQ beda. Oh iya, EQ. Otak kiri, otak kanan ya Ya, intinya. ini otak kiri. Emotion. Emotion ya. Tapi kebanyakannya kalau untuk biasanya kalau cewek udah menguasai dua hal tersebut, jadi ujung-ujungnya tuh yang dikorbankan adalah laki-laki. Laki-laki dikorbankan pasti. Oke, kita tampung ya pendapatnya. Kalau Kalau tampung dong dengerin. ya tampung dulu, nanti biarin viewers yang nilai. Hmm. Nah, kalau Pak Erik gimana? Ya kalau Kondisi yang sama nih. Iya benar. Kalau Hilmi ngomong gitu sih bukannya gimana ya, malah jadi setuju sih melihatnya emang di mana-mana gitu sih. Mau laki mau perempuan punya yang lebih pendapatan pasti dia lebih berkuasa dan merasa ingin berkuasa. Nah, jadi balik lagi. Money power. Nah, fitrahnya itu kan memang memimpin khususnya di Indonesia. Mungkin ada laki-laki yang bisa disetirin oleh ceweknya gitu, bisa berjalan. Tapi banyak kan sih enggak, karena ada dari laki-laki gitu loh ya. Akhirnya Right. jadinya ya kacau, mau nggak mau, walaupun sebenarnya secara idealnya gitu emang seperti itu kan, mungkin ya kenapa lagi ceweknya kan lebih banyak gitu, tapi ya jadi masalah untuk di Indonesia. Mungkin kita belum siap kali kayak di luar negeri, menurut saya itu sih. Bukan lebih siap karena mungkin mental si perempuan tuh memang dia udah dididik dari atas tuh dari dulunya tuh bahwa
kebutuhan rumah tangga dapur itu adalah urusan perempuan. Ya, saya setuju. Laki-laki Saya setuju. mencari duit. Tapi kalau ke switch ya, Ya, ego pasti berubah. Betul Bapak Erik? betul. Itulah intinya. Jadi kita sepakat sekarang jadinya. Nggak sepakat sih bro, beda. Sepakat untuk tidak sepakat. Jangan sampai tinggalin aja gitu ya. Iya. Itu kayak kerjaan. Ada pengalaman ditinggalkan? Saya pernah datang ke daerah mana tuh ya? Ada pengalaman pribadi? Apa pribadi saya? Ya. Saya tuh lagi cari makan. Bapak ditinggalin pengalaman pribadi? Bukan. Orang lain yang tinggalin. Enggak. Siapa yang Ini tinggalin? saya pribadi ya. Pribadi, pengalaman Jadi pribadi? lagi cari makan. Di mana? Cari Garut. makan ke daerah Garut. mana tuh? Bandung Kota yang arah mau ke Pungkur. Ada daerah apa? Saya lupa lagi jalannya itu. Ada. Saya Panas. melihat sebelah kanan. Enak. Nama bebek itu enak banget. Enak banget. Kok saya nanya? Kan ada bebek segala. Kok ada dia tuh unik namanya bebek istri kabur. Bebek Istika. Waduh. Wah, Gawat silakan ya. dong. Kebetulan saya memang pernah ke sana dan kebetulannya Mungkin kenal lah ya, istilah ada. saya nggak tahu lah, mungkin keluarga kasihan saya melihatnya gitu. Saya kasihan, kok namanya aneh gitu kan. Oke. Akhirnya saya kesana mampir dikit nih. Saya ngomong sama punyanya siapa nih, Mas siapa namanya. Ya dia gitu-gitu, akhirnya dia sharing kejadiannya begitu. The power of money ketika perempuan statusnya lebih tinggi, status keuangan ya. Akhirnya apa? Kabur. Oke, nih masalahnya kita lagi ngomongin masalah cewek seksi. Kenapa jadi ngaco ke sini? Anda gimana bos? Nah, kali ini kita sudah tutup. Iya. Cewek seksinya sudah saya tutup. Oh, udah tutup ya? Kita kan mau bikin acara komedi, ini jadi acara sedih nih jadinya. Ya, Sedihnya di mana? Sorry, sebentar, Pak Henry. Sedihnya di mana? Saya nggak ngeliat unsur sedih di sini. Yang Kamu kelihatannya kayak ketawa-ketawa kita ngomong. Jadi sedih nih. Ditinggalin lah, di gimana, Oke. di Erik ngomong ini sedih. Berarti ada pengalaman nih, ditinggalkan. ya itu mungkin untuk kedepannya kita akan bicarakan lagi ya, karena mungkin durasi ya. Mungkin kita durasi enggak sih bisa ditutup sama jangan. bisa dikat. Saya nggak mau ceritanya, saya cuma tahu Erik pernah tinggalkan. Ya pokoknya intinya mah ya. Oke. Tapi saya belum mau bercerita nanti aja dulu. Oh, Kita oke. bakal ada cerita. Berarti kesimpulannya podcast ini ya cewek seksi, fashion, crop top, dan cara pemikiran wanita ya. Oke. Kalau saya boleh simpulin nih yang tadi saya dapat dari Pak Erik dan Pak Hilmi, Pak Erik setuju cewek berpakaian seksi, Ya. termasuk pasangan. Termasuk pasangan. Pak Hilmi setuju kalau orang lain pakai seksi, pasangan tidak. Tidak betul. Berarti boleh saya bilang Pak Hilmi munafik. Ya. Dia Ya. munafik. Munafik ya. Oke. Dia munafik terlalu sarkas gitu ya. Iya, oke. Ya udah nggak apa-apa Hilmi. Orang di dunia ini emang ada banyak tipe. Baik gitu. Salah satunya ada yang tipe yang ngaco, Cocok. tipe baik, Baik. di tengah-tengah tipe munafik biasanya. Pas itu Pak duduk di tengah. Pas ya. Pas banget. Iya. Ngacau dan ngacau ya. Enggak. Bener ngaco. Setengah-tengah. Munafik. Nah, yaudah, kalau gitu kita tutup aja podcast kita. Nah, untuk viewers, jangan lupa like, subscribe, komen yang banyak. Seperti kita omongin di episode sebelumnya, komen terbaik itu ada hadiah menarik dari Pak Erik. Ingat ya, naginya ke Pak Erik, bukan ke saya, bukan ke Pak Helmi. Thank you viewers. 1, 2, 3. Kenapa pada diem? Ya Kan belum mulai kemudian jadi sekarang. Oke. Enak tuh, tadi itu enak teh. Oke tuh. Mau lagi nggak materi mau nggak?